Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa anak-anak ibu kelas 7 yang berbahagia. Pada hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN pada pertemuan keempat. Ibu berharap kepada kalian semuanya agar tetap sehat, semangat selalu, tumbuhkan rasa kegembiraan di antara kalian karena keadaan sekarang ini masih dalam tahap mengkhawatirkan. Kita tidak tahu kapan masa pandemi ini berakhir. Dan Ibu juga berharap kepada kalian semuanya untuk mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu sama sekali. Kalau keluar rumah, tentunya kalian mematuhi protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintahan kita. Baiklah anak-anak ibu, kita akan membahas materi pembelajaran kita yang merupakan kelanjutan dari materi minggu yang lalu, yakni pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pembentukan PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Dan kita juga sudah membahas tentang agenda sidang PPKI yang akan digelar setelah Indonesia merdeka. Baiklah, kita akan membahas satu persatu pembelajaran kita. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menganalisis kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, menjelaskan kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan indikator pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, membiasakan sikap bertanggung jawab setelah mempelajari persidangan PPKI. Yang kedua, mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan materi kita yang pertama adalah sidang PPKI yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945. Berikut, sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Seterusnya, sidang PPKI yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945. Baik, kita bahas satu persatu. Sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 itu memiliki topik pembahasan, yakni mengenai dasar negara dan pemimpin negara Indonesia. Hasil keputusan dari sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan. Keputusan yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sedangkan keputusan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang berfungsi membantu tugas Presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Berikut
Kita akan bahas sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. Fokus pembahasan pada saat itu adalah menyusun pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hasil sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, pembagian wilayah yang terdiri atas 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sedangkan yang kedua, membentuk komite nasional dan komite daerah. Sedangkan yang ketiga adalah menetapkan 12 kementerian kabinet dalam lingkungan pemerintahan. Jadi pada saat yang pertama sekali Indonesia merdeka, kita terdiri dari 8 provinsi dan terdiri dari 12 kementerian. Berikut, pada sidang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, ini fokus pembicaraan merancang lembaga tinggi kelengkapan negara. Hasil keputusan dari sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 adalah menghasilkan 3 badan, 3 lembaga. Lembaga pertama adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Lembaga yang kedua, Partai Nasional Indonesia, yang merupakan satu-satunya partai pada saat itu. Sedangkan yang ketiga adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selama proses persidangan, mulai dari sidang pertama PPKI, sidang kedua PPKI, sidang ketiga PPKI, berlangsung diliputi oleh suasana yang penuh rasa kekeluargaan. Mereka menyadari bahwa dengan rasa tanggung jawab, cermat, teliti, dan saling menghargai sesama anggota sidang akan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia ke depan yang akan dinikmati oleh generasi-generasi setelah Indonesia merdeka. Dan ini memang sudah kita nikmati pada saat ini. Mereka, pengorbanan yang mereka tunjukkan sudah kita nikmati saat ini. Setelah selesai menjalankan tugasnya, PPKI resmi dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Ini bersamaan dengan dilantiknya Komite Nasional Indonesia Pusat dan Provinsi. Dan ini juga membuktikan bahwa PPKI ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Namun persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita tanpa bantuan Jepang dan kita mampu untuk menyelesaikannya. Setelah selesai dari langkah-langkah pertama, pembentukan dan persiapan negara Indonesia merdeka, maka PPKI resmi dibubarkan. Nilai tanggung jawab untuk kita semuanya merupakan perilaku yang sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan yang telah diberikan kepada kita itu harus kita selesaikan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh mengabaikannya, tidak boleh tidak mempedulikannya. Kita harus laksanakan tepat waktu. Karena dengan tanggung jawab melaksanakan tugas inilah orang akan percaya kepada kita bahwa kita memang sanggup untuk mengerjakannya. Inilah yang diharapkan kepada anak-anak ibu semuanya setelah mempelajari suasana sidang PPKI. Kita meneladani sikap tanggung jawab yang telah diperlihatkan oleh pejuang-pejuang kita. Tanggung jawab itu sebetulnya maknanya adalah kewajiban kita untuk menanggung semua tugas yang telah diamanahkan, memikul dengan sebaik-baiknya, menjalankan serta menanggung segala akibat atau risiko dari tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Semoga anak-anak ibu merupakan
anak-anak yang bertanggung jawab kepada tugas-tugas yang telah diberikan, baik oleh orang tua maupun oleh guru-guru di sekolah. Tiba saatnya kita membuat aktivitas, dan Ibu berharap kepada anak-anak Ibu semuanya, selesaikanlah aktivitas ini selama pembelajaran PPKM berakhir. Ceritakanlah hal-hal yang telah anak Ibu kerjakan dari bangun tidur sampai saat ini yang merupakan tanggung jawabmu sebagai anak, baik sebagai anak dari orang tuamu di rumah maupun sebagai anak sekolah. Kirimkan kepada gurumu tulisan ini sebanyak minimal 10 baris. Jadi diserahkan kepada gurumu sampai berakhirnya pembelajaran PPKM. Setelah itu, simpulkanlah pembelajaran dari awal sampai akhir yang dibuat di buku catatan. Karena dengan menulis, kalian bisa ingat kepada pembelajaran kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan janggal Ibu minta maaf. Sekian dan terima kasih. Kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.